Oke, kita semua tahulah ya apa itu penjara. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya buat apa penjara itu ada? Kedengarannya pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya, wah ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, suatu malam pintu rumah kamu digedor, dan kamu dibawa sama polisi. Terus, kamu dikasih dua pilihan. Pilihan pertama, penjara A. Ruangannya sempit, bau apek, gelap, dan kamu harus desak-desakan sama puluhan orang lain. WC-nya, aduh jangan ditanya, bau pesing dan sering mampet. Terus ada pilihan kedua, penjara B. Ini lebih mirip kamar pribadi. Ada jendela besar, kamar mandi sendiri, bahkan siangnya ada pelatihan kerja. Kalau kamu yang harus milih, kamu pilih yang mana? Nah, dari dua pilihan yang kontras banget tadi, kita langsung masuk ke jantung perdebatannya. Sebenarnya, tujuan utama kita masukin orang ke penjara itu apa sih? Jadi, ini nih pertanyaan kuncinya. Penjara itu seharusnya jadi tempat yang keras buat bikin orang jera dan menderita? Atau justru sebaliknya, jadi tempat yang manusiawi supaya mereka bisa pulih, bertobat, dan jadi orang yang lebih baik nantinya? Kalau kita lihat sejarahnya, konsep penjara itu ternyata berevolusi loh. Dulu banget, penjara ya isinya tempat penyiksaan dan perbudakan. Tapi sejak abad ke-18, mulai muncul ide yang waktu itu radikal banget. Gimana kalau penjara juga jadi tempat pemulihan? Tujuannya pun pelan-pelan bergeser, yaitu supaya orang yang keluar dari sana udah insaf dan siap balik lagi ke masyarakat. Dan yang menarik, di Indonesia, filosofi ini sebenarnya udah jadi pegangan resmi loh. Makanya kita nggak nyebut penjara, tapi lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dari namanya aja udah kelihatan kan tujuannya, membina dan memasyarakatkan kembali, bukan cuma sekedar menghukum. Tapi, itu kan di atas kertas ya, idealnya begitu. Sekarang, yuk kita lihat kenyataan pahitnya di lapangan, di dalam lapas-lapas kita di Indonesia. Realitanya, ya ini dia. Kita punya masalah super besar, overkapasitas yang gila-gilaan. Jumlah penghuni penjara kita itu lebih dari 2 kali lipat kapasitas resminya. Coba bayangin, ini bukan sekedar penuh, tapi udah sesek banget, kayak ikan sarden. Terus, kenapa bisa sampai separah ini? Coba deh lihat datanya. Sekitar setengahnya, iya, setengah penghuni penjara kita ada di sana karena kasus narkotika. Dan banyak dari mereka itu pengguna. Ini karena hukum kita seringkali masih memperlakukan mereka kayak kriminal. Padahal kalau kita pikir-pikir, kecanduan itu kan penyakit ya. Butuhnya diobati, bukan dikurung. Akibatnya apa? Ya, penjara yang harusnya jadi solusi malah jadi kayak pabrik yang menciptakan masalah-masalah baru. Dan masalahnya ini nggak kalah serem. Kondisi yang super sesak ini ibarat bom waktu loh. Kekerasan antar napi itu udah jadi makanan sehari-hari. Penyakit nular, wah, nyebarnya cepat banget. Dan yang paling ironis, peredaran narkoba malah bisa lebih subur di dalam tembok penjara. Dan ini bukan lagi soal nyaman atau enggak nyaman, ini udah soal nyawa. Kita pasti masih ingat tragedi di tahun 2021, kebakaran di Lapas Tangerang yang isinya sampai 400% dari kapasitas. Puluhan nyawa melayang. Ini bukti nyata betapa berbahayanya situasi ini. Masalahnya nggak cuma di situ. Di level yang lebih luas, ada perdebatan lain, yaitu soal tenaga kerja narapidana. Di beberapa negara, mereka dipekerjakan buat tugas-tugas berbahaya, kayak jadi pemadam kebakaran hutan, dengan upah yang super rendah. Nah, di sini ada dua sisi. Ada yang bilang, ini kan bagus buat latihan kerja. Tapi banyak juga yang lihat ini sebagai bentuk eksploitasi modern. Dan di atas semua masalah sistemik tadi, ada satu lagi lapisan masalah yang jujur aja paling bikin miris, yaitu soal keadilan yang rasanya tajam banget ke bawah tapi tumpul ke atas. Coba deh lihat perbandingan ini. Ini mungkin ironi paling gila dari semuanya. Di satu sisi ada sel napi biasa yang ya ampun penuh sesak dan gak manusiawi. Di sisi lain, sel buat koruptor yang fasilitasnya kayak hotel bintang 5. Perlakuan istimewa kayak gini tuh kalak tamparan keras buat rasa keadilan kita semua. Jadi, ini semua ngebawa kita balik ke pertanyaan awal, tapi dari sudut pandang yang beda. Memperbaiki kondisi penjara itu jelas penting. Tapi apa cukup kalau sistem hukumnya sendiri masih pincang? Jangan sampai pada akhirnya hukum di negeri kita ini cuma galak sama orang kecil, tapi jadi jinak kalau berhadapan sama yang punya kuasa. Gimana menurut kalian?